di Tanah Suci. Cinta yang tak terduga bercerita tentang Mulyadi, pemuda sederhana asal Tuban, Jawa Timur, yang akhirnya menunaikan ibadah haji berkat tabungan bertahun-tahun. Di tengah lautan manusia, Mulyadi tanpa sengaja menolong dua wanita Arab yang tersesat. Sahabat semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung terus dengan like, komentar positif, dan doakan agar channel ini bisa terus berkarya menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Doa terbaik juga untuk kalian semua yang menonton. Semoga suatu saat bisa berkunjung ke Tanah Suci. Amiin tindakan kecil Mulyadi itu membawanya pada jalan hidup yang rumit. Sebuah tawaran yang tak pernah terlintas. Menikahi salah satu putri syekh ternama. Di hadapan Ka'bah, Mulyadi dihadapkan pada dilema, memilih cinta di negeri asing atau pulang membawa iman yang tetap utuh. Mulyadi berdiri mematung di depan rumah kayu yang catnya mulai terkelupas. Di tangannya, sebuah koper hitam lusuh, koper yang dibelinya dari pasar loak di Surabaya. Di sebilannya, Ibu Mulyadi, Bu Sumi Menggeloseles, bahu anak semata wayangnya. Itu, air mata sudah menetes sejak semalam le. Sing ati-ati yo nak, Ibu ora aiso turu yen kowe durung bali. Mulyadi, hati-hati ya nak, Ibu nggak bisa tidur kalau kamu belum pulang. Mulyadi menunduk, bibirnya bergetar. Di balik rasa bahagianya, akhirnya bisa menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Ada rasa nyeri di dada karena harus meninggalkan ibunya sendirian. Di Tuban, sejak ayahnya meninggal, Mulyadi memang jadi tulang punggung keluarga. Bekerja di bengkel motor pinggir jalan, menambal ban, ganti oli, apa saja yang penting halal. 7 tahun menabung. Setiap malam, uang receh dimasukkan ke kaleng biskuit bekas. Kadang sempat terpikir untuk berhenti. Untuk apa repot-repot berangkat haji? Uang makan sehari-hari saja pas-pasan. Tapi tekadnya bulat, ingin menunaikan rukun Islam kelima, menepati janji pada almarhum bapaknya. Suara klakson mobil travel memecah hening pagi. Pak Wardi, sopir langganan desa, turun sambil tersenyum. York Yadi, jame wes mepet, Bandara Adi Sumarmo, adon dek Jogja. Ayo Yadi, waktunya mepet bandara. Adi Sumarmo jauh, di Jogja. Dengan berat hati, Mulyadi merangkul ibunya erat-erat. Hidungnya mencium wangi minyak kayu putih di kerudung lusuh ibunya. Rasanya seperti mencium rumah yang akan dirindukannya selama sebulan ke depan. Doakan Mulyadi Bu, Mulyadi ora bakal lali karo panjenengan. Doakan Mulyadi Bu, Mulyadi gak akan pernah lupa sama ibu. Bu Sumi hanya mengangguk, matanya merah. Tapi ia paksakan senyum. Mulyadi mencium punggung tangan ibunya. 1 langkah, 2 langkah. Hatinya rasanya tertinggal di teras rumah. Di dalam mobil travel, Mulyadi duduk di samping jendela. Dilihatnya sawah yang mulai menguning, sapi-sapi yang merumput di tepi jalan desa. Tuban, kampung halamannya pelen-pelen ditinggalkan. Di kepalanya, terbayang tumpukan barang bawaan jamaah haji lain, lautan manusia di Mekah, panas terik padang pasir. Ia menelan ludah. Ini kali pertama ia naik pesawat, apalagi ke luar negeri. Setibanya di bandara, Mulyadi nyaris salah antre. Pak Wardi yang membantunya mengurus koper, semua terasa asing. Bahasa Inggris di papan pengumuman bikin keningnya berkerut. Namun saat mendengar kumandang azan di musola bandara, hatinya seperti dipeluk. Segala cemasnya luruh. Belasan jam di pesawat, Mulyadi lebih banyak menatap awan di balik jendela. Kadang matanya merem, melek menahan kantuk. Kadang ia terbangun hanya untuk melihat langit di luar berubah warna. Dari biru pekat, jingga, sampai gelap gulita. Di sampingnya duduk Pak Rohmat, tetangga kampung sebelah, yang juga berangkat haji. Usianya jauh di atas Mulyadi. Mereka saling mengingatkan untuk banyak minum air putih, makan roti yang dibagikan pramugari, dan mencoba tertidur meski punggung pegal. Yadi, kau wis ora sabar ya Arab nyawang kebal? Tanya Pak Rohmat sambil terkekeh. Yadi, kamu sudah nggak sabar kan mau lihat Ka'bah? Mulyadi hanya tersenyum kecil, lidahnya kelo. Di dadanya, rasa haru dan takut campur jadi satu. Ia memang ingin melihat Ka'bah, ingin berdoa di tempat paling suci. Tapi ada sepotong rasa kecil yang membuatnya gentar. Ia hanya pemuda kampung, berdosa, penuh khilaf. Pantaskah dia menginjak tanah para nabi? Saat pesawat mendarat di Jeddah, Mulyadi ternganga melihat bandara yang jauh lebih megah. Ayes kikuk saat petugas imigrasi mengecek paspornya. Untung semua lancar. Kelompok rombongan Mulyadi naik bus menuju Mekah. Sepanjang jalan, matanya tak berkedip menatap hamparan padang pasir, deretan pohon kurma,
dan bangunan megah berwarna putih, gading. Begitu sampai di hotel, Mulyadi hanya sempat melepas sepatu dan membasuh muka. Rombongan sudah dikumpulkan lagi untuk bersiap umroh. Mulyadi memakai kain ihram yang baru saja dibelinya di Tuban. Masih kaku, masih wangi kapur berus. Jantungnya berdegup keras saat berjalan kaki bersama rombongan menuju Masjidil Haram. Dan di sanalah ia berdiri sekarang, di pelataran masjid terbesar di dunia, di antara lautan manusia dari segala penjuru bumi. Matanya langsung berkokok-kokak ketika Ka'bah hitam megah berdiri di hadapannya. Tangannya gemetar mengangkat doa. Nafasnya tercekat. Ya Allah, Mulyadi teko Gusti, ya Allah, Mulyadi datang Tuhan. Air matanya luruh di pipi. Segal, letih bekerja, menabung, menahan lapar demi ongkos haji. Semuanya seolah dibayar lunas di detik itu juga. Di tengah putaran tawaf, Mulyadi berbaur dengan ribuan jamaah. Tubuhnya terus didorong ke sana kemari. Panas, keringat mengucur, tapi hatinya tenang. Tiba-tiba, di sela suara zikir dan tangisan jamaah, Mulyadi mendengar teriakan lirih. Seorang wanita muda dengan abaya putih tampak panik. Di sampingnya, seorang gadis lebih muda lagi menahan tangis. Keduanya jelas bukan orang Indonesia. Mereka tampak celingukan di tengah lautan manusia yang berputar. Mulyadi berhenti melangkah. Ia ragu, haruskah ia menghampiri? Tangannya mengepal. Hatinya menolak untuk diam saja. Dengan langkah pelan, Mulyadi mendekat, menembus kerumunan, dan menatap kedua mata wanita Arab itu. "Are you need help?" katanya, terbata-bata dengan bahasa Inggris pas-pasan. Wanita itu menoleh dengan mata yang merah. "Please, my sister, we lost." Mulyadi menarik napas panjang. Ayah tidak apa yang sedang menunggunya. Tapi di depan Ka'bah, di tanah suci ini, langkah kecilnya akan mengubah jalan hidupnya. Mulyadi berdiri mematung. Suara tawaf di sekitarnya berbaur dengan degup jantungnya sendiri. Kain ihramnya basah oleh keringat. Tapi pikirannya sibuk menebak-nebak. Siapa dua perempuan Arab ini? Kenapa mereka terlihat begitu panik di tengah lautan jamaah yang khusyuk berputar mengitari Ka'bah? Wanita yang lebih tua menatapnya, sorot matanya lelah dan cemas. Yang lebih muda, usianya mungkin tak jauh beda dengan adik-adik SMP di kampung. Hanya menggenggam tangan kakaknya erat-erat. "Please, help us, my sister. She is scared." Ucap si kakak dengan aksen Arab yang kental. Mulyadi menelan ludah. Bahasa Inggrisnya tak seberapa, tapi cukuplah untuk mengerti. Dia menunjuk sekeliling. "Where is your family?" Tanyanya pelan, memastikan mereka bisa mendengar, meski suara orang membaca doa di sekitarnya terus bergema. Wanita itu menggeleng. Matanya berkaca-kaca. "We lost our father. We lost our guide. Too crowded," katanya, terbata-bata. Mulyadi menghela napas panjang. Tangannya refleks menunjuk ke arah luar masjid. "Come, follow me, slowly." Ia meraih tas kecil di pinggangnya, membuka botol minum, dan menawarkan pada gadis kecil yang tampak pucat. Gadis itu meneguk air dengan tangan gemetar. "Sukra," bisiknya pelan. Matanya menatap Mulyadi seperti melihat penyelamat. Pelan-pelan Mulyadi menuntun mereka keluar dari pusaran tawaf. Setiap langkah rasanya berat. Orang-orang berdesakan, kakinya beberapa kali tersenggol, tapi ia tetap berusaha menjaga agar kedua wanita itu tak terpisah darinya. Sekali lagi, Mulyadi menengadah. Dalam hati dia berdoa, "Ya Allah, tunjukkan jalan." Di pelataran masjid, angin malam Mekkah menyapu wajah mereka. Cahaya lampu-lampu putih membuat Masjidil Haram tampak seperti istana di awan. Gadis kecil duduk di pinggir pilar, memijat kakinya yang bengkak. Kakaknya tampak menenangkan adiknya sambil menatap Mulyadi. Thank you so much," katanya lirih. Tangannya gemetar merapikan hijabnya. Mulyadi hanya mengangguk kikuk. Ia sendiri masih belum percaya, niatnya beribadah, tapi malah jadi penolong orang asing. "Your name?" tanya wanita itu. Mulyadi ragu. Tangannya menunjuk dada. "Mulyadi. From Indonesia." Wanita itu tersenyum tipis, meski wajahnya masih tampak letih. "I'm Laila. And this is my sister, Yasmin." Yasmin mengangguk malu-malu. Ia menatap Mulyadi dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Gadis kecil ini tampaknya belum pulih dari shock. "Where are you staying?" "Hotel," tanya Mulyadi lagi, berusaha merangkai kalimat seadanya. Laila mengangguk cepat. Dia mengeluarkan ponsel, menekan beberapa tombol, namun wajahnya makin panik. "Battery dead," katanya pasrah. "Our father, he wait in hotel maybe."
But we don't know the way Melody Turdigan. Ia menatap lautan manusia yang terus berdatangan ke masjid. Semua wajah sama, penuh doa, harap, dan air mata. Tapi, di tengah ribuan orang itu, bagaimana caranya Laila dan Yasmin menemukan ayah mereka? Di dalam benaknya, Mulyadi teringat nasihat Bu Sumi sebelum berangkat. Yen ono wong kesusahan, tulungono le, sopo ngerti, Gusti Allah mbales kebaikanmu. Kalau ada orang kesusahan, tolonglah nak. Siapa tahu Tuhan membalas kebaikanmu. Mulyadi menarik napas kum. I help you find hotel. Malam itu, Mulyadi berjalan menembus jalanan Mekah yang terang benderang. Hotel-hotel menjulang, toko kurma, pedagang air zam-zam, dan rombongan jamaah dari berbagai negara silih berganti. Laila tampak sedikit lega karena Mulyadi berjalan di depan, menanyakan arah ke satpam hotel terdekat dengan bahasa Inggris patah-patah, dicampur isyarat tangan. Setelah hampir setengah jam, akhirnya Yasmin berseru pelan sambil menunjuk sebuah pelang hotel dengan tulisan Arab keemasan. That's our hotel. Laila menutup wajahnya dengan tangan, lega. Di depan lobi, seorang pria Arab paruh baya dengan sorban putih terlihat mondar-mondir gelisah. Begitu melihat Laila dan Yasmin, wajahnya langsung berubah. Ia memeluk keduanya erat-erat, berbicara cepat. Dalam bahasa Arab yang tak dipahami Mulyadi, pria itu kemudian menatap Mulyadi. Sorot matanya tajam, tapi mulutnya tersenyum. Dengan suara berat, ia berucap, "Thank you, young man. You good man." Mulyadi hanya tersenyum kikuk. "Alhamdulillah," gumamnya pelan. Sebelum pergi, Laila meraih tangan Mulyadi. Ia merogoh tas kecilnya, mengeluarkan secarik kertas dan pulpen. Ia menulis sesuatu, lalu menyelipkan kertas itu ke tangan Mulyadi. "If you need help, please come here," katanya. "You are a good man, Mulyadi. We want to thank you more." Mulyadi menatap kertas itu. Di sana tertulis nama hotel mewah, nomor kamar, dan nama keluarga mereka, Al-Rashid Family. Entah kenapa, Mulyadi merasakan hawa hangat menjalari dadanya. Ada sesuatu yang berubah di detik itu. Bukan hanya karena kertas kecil itu, tapi karena tatapan Laila yang seolah menaruh harap. "Thank you," gumam Laila lagi. Suaranya pelan. Yasmin pun membungkuk sopan, malu-malu. Mulyadi hanya bisa mengangguk. Ia melangkah mundur, menatap hotel mewah itu dari kejauhan. Angin padang pasir berhembus pelan. Di langit, bulan sabit menggantung temaram. Siapa sangka, ibadah yang diniatkan tulus hanya untuk Allah, justru menuntunnya bertemu orang-orang asing. Orang-orang yang, entah bagaimana, kini mengisi sudut baru di hati Mulyadi. Ia mengepalkan kertas itu di saku ihramnya, menatap Ka'bah di kejauhan, dan berbisik, "Ya Allah, iki opo maneh sing arep kowe etek? Ya Allah, ini apa logi yang sedang kau rencanakan?" Mulyadi belum tahu bahwa pertemuan sederhana malam itu adalah awal jalan bercabang, jalan yang akan menuntunnya pada cinta, tanggung jawab, dan ujian iman yang belum pernah terbayang di kepalanya. Dan angin malam, Mekah masih berhembus, seolah berbisik, "Bersiaplah, Mulyadi." Hari itu, suasana Masjidil Haram lebih padat dari biasanya. Mulyadi berdiri di pelataran masjid memandangi Ka'bah dengan mata yang berkaca-kaca. Sudah sepekan ia di Mekah, sepekan penuh zikir, tawaf, doa panjang, tapi diam-diam pikirannya tak bisa lepas dari secarik kertas yang masih disimpannya rapi di kantong kain ihram. Nama keluarga Al-Rashid tertulis jelas, kamar hotel, nomor telepon. Sudah beberapa kali Mulyadi meraba kertas itu di sela-sela tawaf. Ia mencoba melupakan, tapi wajah Laila, sorot matanya yang teduh, selalu muncul di sela-sela doa panjangnya. Ada getar aneh di dadanya yang tak bisa ia dustakan. Sore itu, ketika pulang dari Masjidil Haram, Mulyadi mendapati dirinya berdiri lagi di depan hotel mewah itu. Entah langkah siapa yang menuntunnya, entah hati siapa yang membisikkan, "Datanglah, sekali saja, tanyakan kabar." Dengan ragu, Mulyadi masuk ke lobi hotel. Udara dingin, AC menampar kulitnya yang lengket oleh debu jalanan. Seorang resepsionis menatapnya, setengah heran melihat pemuda kampung dengan sandal jepit berdiri di hotel berbintang 5-1. "Want to meet Al-Rashid Family," ucap Mulyadi terbata. Resepsionis bicara dalam bahasa Arab ke telepon, lalu mengkekan gok. Tak lama seorang petugas hotel menuntunnya ke lantai atas. Di sanalah Mulyadi berdiri canggung di depan pintu kayu besar bernomor 1205.
Tok tok tok, pintu terbuka. Laila berdiri di sana. Kali ini dengan pakaian santai. Hijabnya jatuh menutup bahu. Senyumnya langsung merekah. Matanya berbinar seperti anak kecil melihat mainan baru. Mulyadi, alhamdulillah, you come. Yasmin yang sedang duduk di sofa juga ikut berdiri. Gadis kecil itu tersenyum lebar, melambai malu-malu. Ruangan hotel itu mewah, karpetnya empuk, lampu gantungnya berkilau, harum parfum Arab menusuk hidung. Laila mempersilakan Mulyadi duduk. Mereka berbicara singkat. Lebih banyak Laila yang bertanya tentang keluarganya di Indonesia, tentang ibadahnya, tentang Kenopak. Dia mau repot menolong dua perempuan asing di tengah lautan manusia. Because I help people. My mother say, help people. God help you back. Jawab Mulyadi, malu-malu. Laila terdiam, wajahnya serius. Yasmin mengintip dari balik sofa, menatap Mulyadi seperti anak kecil menatap pahlawan super. Beberapa menit kemudian, seorang pria Arab masuk. Dialah ayah Laila dan Yasmin. Wajahnya berwibawa, sorban putihnya rapi. Ia menatap Mulyadi lama, lalu duduk di hadapannya. Perlahan ia berbicara. Dengan aksen berat, kamu Mulyadi? Yes, from Indonesia. Mulyadi menunduk. Hormat, yes sir. Pria itu menghela napas panjang. I am Abdullah Al-Rushid. My family, grateful. You saved my daughters. In Mecca, in Holy Land. I want. Give you something. Mulyadi buru-buru menggeleng. No more need sir. I help because Allah. Tapi Abdullah mengangkat telapak tangannya, meminta Mulyadi diam. No more listen. Abdullah menatap Laila sejenak, lalu bergeser menatap Mulyadi dengan sorot mata yang sulit. Diterjemahkan. You know, Laila is my eldest daughter. She must marry soon. In my family, father choose. But, ia berhenti sejenak, menatap Mulyadi dalam-dalam. I see your eyes when she'll look at you. She'll want you. Laila menunduk cepat, pipi putihnya merona. Mulyadi tercekat, jantungnya berdetak seperti beduk di malam takbiran. Yasmin menggigit bibirnya, menahan senyum kecil. Abdullah melanjutkan, suaranya bergetar pelan. I offer you. You can marry my daughter. You good man. You save her. It is. Good match. Suasana ruangan mendadak sunyi. AC hotel berdengung pelan. Tapi di telinga Mulyadi, yang terdengar hanya degup jantungnya sendiri. Menikahi Laila, gadis Arab, anak orang terpandang, di negeri orang, di tengah ibadah suci. Mulyadi menatap Laila yang masih menunduk, lalu memejamkan mata. Ia teringat wajah ibunya di Tuban, teringat sawah yang setiap musim panen digadai demi tabungan hajinya. Hati kecilnya berdesir. Siapa yang tak tergoda pada keindahan Laila? Siapa yang tak terguncang melihat tatapan lembutnya? Tapi ini bukan perkara cinta semata. Ini soal tanggung jawab, soal iman, soal janji pada ibu. Mul, ojo neko-neko nengkana. Sing bener, sing tulus, arep haji, ojo sampai kelali tujuanmu. Mulyadi menelan ludah. Tangannya gemetar. Abdullah menatapnya penuh harap. Yasmin mendekat, menggenggam tangan kakaknya. Akhirnya, Mulyadi bersuara. Suaranya lirih, seperti berbisik pada diri sendiri. Sir, I can't decide now. I must pray first. I come here for Hajj, for Allah, this too big. Please, let me think. Abdullah mengangguk pelan. Sorot matanya menghormati keputusan Mulyadi. Laila menatapnya. Kali ini senyumnya berbeda. Kesedihan samar di matanya. Tapi juga kebanggaan, Mulyadi tetap Mulyadi yang tulus. Meski dihadapkan pada godaan. Malamnya, Mulyadi sujud lebih lama dari biasanya. Air matanya menetes membasahi sajadah hotel murah tempatnya menginap. Dalam sujudnya, ia berbisik, Ya Allah, Gusti, kulo nyuwun pitedah, kulo nyuwun dalan sing bener, menawi niki dalen kau, bukakno, menawi boden, enyahno, saking atik. Tuhan, aku mohon petunjuk, tunjukkan jalan yang benar. Jika ini jalanmu, bukakan. Jika bukan, enyahkan dari hatiku. 2 hari kemudian, Mulyadi berdiri di Bandara Jeddah. Laila dan Yasmin datang melepasnya. Tak ada kata cinta, tak ada janji manis, hanya senyum lirih dan genggaman tangan yang hangat. Telapak tangan Mulyadi, Laila menyelipkan kalung kecil, liontin dengan ukiran ayat Al-Quran. For you to remember, that good heart is most precious, bisik Laila pelan. Mulyadi hanya mengangguk, bibirnya gemetar menahan kata-kata. Ia tidak tahu apa masa depan menyiapkan untuknya. Tapi ia percaya, cinta yang baik tak pernah memaksa. Pesawat menembus langit Jeddah, membawa Mulyadi pulang ke Tuban. Kain ihramnya mungkin akan dilepas, tapi pelajaran suci ini menempel selamanya di dadanya.
Kadang, jalan hidup tak selalu lurus. Cinta, tanggung jawab, iman, semua diuji di tempat paling suci. Dan Mulyadi pulang, membawa jawaban bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal menjaga di jalan yang Allah ridhoi.